Selamat datang di X Motorride. Kali ini admin akan membahas tentang kategori jenis motor. Karena banyak sekali motor yang beredar yang mungkin di antara kalian sulit membedakan antara satu dan yang lainnya. Tapi dari sekian banyak itu admin kategorikan menjadi 10 jenis. Mulai dari sport bike, naked bike, matic, bebek, trail, hingga motor yang mempunyai roda 3 dan 4. Dimulai dari yang pertama yang berjenis sport bike atau motor sport. Motor ini adalah ikon kecepatan dari kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Hal ini bisa terlihat dari segala fitur yang ada padanya, dari desain atau bentuk desain hingga ke sektor dapur pacu, semuanya berorientasi pada kecepatan. Selain itu, jenis motor ini merupakan flagship atau produk unggulan dari setiap pabrikan pada masing-masing kelasnya. Kalau melihat dari ciri ya, sport bike ini umumnya memiliki full fairing atau tertutup oleh bodi tambahan yang mempunyai fungsi membelah angin. Ya karena memang kecepatan tinggi, musuh terbesar dari benda bergerak itu adalah hambatan angin. Pada sektor mesin atau jalur pacu, konfigurasi mesin akan terfokus pada kecepatan atau power tenaganya. Misalnya saja pada mesin OHC atau overhead camshaft yang terdiri dari dua, SOHC dan DOHC. Seharusnya sport bike ini menggunakan mesin DOHC karena lebih unggul di putaran atas tenaga dan putaran mesin atau RPM-nya yang tinggi, dan dikombinasikan dengan konfigurasi overbore yang juga unggul di power, tenaga putaran atas, dan RPM-nya yang tinggi. Stang kemudi juga umumnya menggunakan stang jepit underyoke yang memaksa pengendaranya untuk menunduk agar mendukung proses aerodinamikal untuk melawan angin di kecepatan tinggi. Juga pada posisi berkendara motor seperti itu akan lebih bagus ke kontrol. Tapi ya efek negatifnya badan pasti pegal, terutama bagi mereka atau kalian yang tidak terbiasa. Suspensi juga umumnya disetting keras untuk mendukung kestabilan, terutama pada tikungan, agar ketika menikung, sport bike ini tidak limbung. Hal ini akan terasa jika kalian melewati jalan yang tidak rata atau mungkin polisi tidur. Tapi itulah karakter sport bike, karena di sirkuit itu tidak kenal apa yang namanya polisi tidur. Kalaupun ada, namanya sirkuit tempat praktek ujian pembuatan SIM yang susah lulusnya. Untuk kestabilannya di kecepatan tinggi, jenis motor ini juaranya. Tapi ada satu kekurangan lagi, yaitu area jok boncengersnya sangat minim, atau bahkan di beberapa sport bike ini tidak punya tempat untuk boncenger. Sport bike ini menurut admin bisa dibagi dua. Yang pertama adalah sport bike murni atau tulen yang benar-benar berfokus pada kecepatan dan power mesinnya. Contohnya Suzuki GSX-R 150, Kawasaki Ninja 150RR, Honda CBR 250RR, Kawasaki ZX25R, Yamaha R6, Honda CBR 600RR, hingga Kawasaki H2R. Lalu pengelompokan yang kedua adalah sport bike yang disesuaikan dengan kebutuhan user atau penggunanya. Admin namakan saja city sport bike. Banyak fitur yang disesuaikan oleh pabrikan untuk menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan pasar. Misalnya menggunakan mesin SOHC, tapi disematkan fitur VA atau Variable Valve Actuation agar performanya tetap seimbang dengan sport bike lainnya. Ada juga yang konfigurasi mesinnya near square dengan alasan yang serupa. Ada juga yang hanya mengubah suspensinya agar lebih nyaman, hingga stang kemudinya tetap menggunakan stang jepit tapi berjenis upper yoke, maksudnya agar si pengendara tidak cepat pegal. Contohnya adalah Honda CBR 150R, Yamaha R15, Kawasaki Ninja FI, Suzuki GSX 250R, Honda CBR 250R, hingga misalnya Honda CBR 650R. Untuk jenis yang kedua adalah motor standar atau naked bike. Naked bike berarti telanjang. Motor ini adalah basic atau dasar ya dari apa yang dinamakan sepeda motor. Karena jika bicara tentang motor, pasti yang terbayang umumnya dari kalian pasti jenis motor ini.
Standar bike ini sangat banyak ragamnya, bahkan populasinya lebih banyak dari sport bike dan jenis motor apapun. Jumlah populasi ini berdasarkan kalkulasi total yang ada di berbagai negara dan benua. Secara umum menurut admin, standar bike atau naked bike ini bisa dibagi tiga. Pembagian yang pertama adalah sport naked bike. Sport naked bike ini adalah motor naked yang performa dan konfigurasi mesinnya itu tidak jauh berbeda dengan motor sport, atau dengan kata lain ini adalah versi telanjangnya dari sport bike. Umumnya disebut atau dijuluki petarung jalanan atau street fighter. Memang konsep awalnya juga adalah berasal dari sport bike yang ditelanjangi. Mungkin firingnya tidak dianggap diperlukan ya untuk digunakan di keseharian karena menambah beban motor menjadi berat. Kan di keseharian itu tidak harus selalu berada di kecepatan tinggi, sedangkan si firing ini kan bergunanya di situ. Jika jarang digunakan pada kecepatan tinggi malah akan jadi beban. Dan menurut informasi juga asalnya katanya dari sport bike yang crash dan si usernya tidak memiliki modal untuk membeli firing, atau mungkin suku cadangnya itu jarang ya, jadi ujung-ujungnya dimodifikasi lah, dilepaskan semua firingnya. Melihat hal seperti itu, jadi pabrikan mulai memproduksi motor naked yang tampilannya agresif dan performanya mirip dari motor sport bike. Tapi karena firingnya dilepas, jadinya mempunyai masalah jika dipacu pada kecepatan tinggi karena kurang bisa atau kurang maksimal melawan hambatan angin. Contohnya adalah Suzuki GSX-S 150, Kawasaki Ninja 150R Batak, Yamaha MT-15, Honda CB 150R, Yamaha Vision, Yamaha MT-25, hingga Kawasaki Z250. Motor naked yang kedua bisa dikatakan standar naked bike. Naked bike ini adalah yang benar-benar diperuntukkan untuk penggunaan harian. Biasanya mesinnya biasa saja, menggunakan mesin OHC misalnya ya, yang paling dasar yaitu SOHC 2 katup. Juga settingannya biasanya near square. Pada performa ya biasa saja, di putaran bawah biasa, tengah biasa, dan atas biasa, tidak ada yang istimewa. Contohnya adalah Yamaha Bison dan Honda CB 150 Versa. Naked bike yang ketiga adalah retro naked bike. Ada juga yang menyebutnya jump style. Sebenarnya motor ini tidak bisa dikatakan sebagai modifikasi custom, alasannya karena pabrikan memang memproduksinya sebagai line up dari produknya. Contohnya adalah motor sport hatchback Yamaha XSR 155 dan retro klasik seperti Kawasaki WR 175. Bahkan Yamaha RI King juga jika melihat dari tampilannya masuk di kategori ini. Jenis motor yang ketiga adalah motor bebek atau underbone. Motor jenis ini sangat populer ya di era tahun 2000-an ke bawah. Ya sekitar tahun-tahun itu motor ini menjadi motor tempur andalan bapak-bapak. Jadi pada masa itu di jalanan ya kalian akan bosan melihat motor jenis ini. Tapi keadaannya berbeda dengan saat ini, di mana motor jenis ini sudah mulai berkurang populasinya di jalanan, dan kalaupun ada itu hanya motor-motor tua. Sedangkan untuk yang baru mungkin beberapa sih yang masih eksis. Ciri-cirinya dari motor jenis ini adalah kerangka penjaga mesin berada di bawah, tidak melintang seperti halnya motor batangan, makanya dijuluki underbone. Hal yang paling terlihat di fisiknya itu menyerupai unggas, bisa bebek, bisa ayam. Kemudian tempat tangki pengisian bahan bakar umumnya ada di bawah jok. Beberapa mungkin ada di depan, tapi itu hanya sedikit dan tidak umum. Umumnya memiliki kubikasi mesin di bawah 150 cc. Mungkin ada beberapa yang kubikasi mesinnya di atas 150 cc. Misalnya Benelli R1 8i yang memiliki kubikasi mesin berkapasitas 174 cc. Motor bebek atau underbone ini juga bisa diklasifikasikan menjadi tiga kalau menurut admin. Yang pertama adalah ayam jago atau ayago. Motor underbone ini bentuknya atau dari bentuknya lebih menyerupai ayam jantan daripada bebek. Motor ini mempunyai performa seperti sport bike. Contohnya adalah
Suzuki Satria 150 FU, Honda Sonic 150R, dan Yamaha Tiara. Lalu pembagian yang kedua atau selanjutnya adalah bebek sport. Motor ini masih berbentuk bebek, tidak seperti ayam, tapi pada performa serupa dengan Ayago, mendekati sport bike. Dari bentuk desainnya, bebek sport ini lebih seperti bebek jantan, terlihat maco dan aerodinamis. Contohnya Yamaha MX-I 150, Honda Supra GTR 150, Yamaha F1 ZR, Suzuki Satria Hiu, dan lainnya. Lalu kategori pembagian yang ketiga adalah bebek standar. Motor bebek standar ini adalah bebek sejati, motor underbone yang karakteristiknya mempertahankan konsep dari motor bebek ketika awal diciptakan. Tentunya ciri jenis motor ini mengutamakan keiritan dan fungsinya sebagai penunjang aktivitas harian. Transmisinya biasanya menggunakan semi otomatis untuk kemudahan dari penggunanya. Nah, motor yang paling hemat berada di kategori bebek standar ini. Misalnya Honda Supra Fit, Honda Astrea Grand, Yamaha Vega, Suzuki Shogun 110, Kawasaki GZR. Jenis motor yang selanjutnya atau yang keempat adalah skuter. Skuter ini ada yang matic dan ada yang manual. Tapi karena saat ini skuter ini identik dengan matic, disebut skutik. Bahkan pabrikan besar seperti Vespa yang identik dengan skuter manual sudah bertransformasi menjadi atau memproduksi skutik. Jadi untuk skuter ini admin akan bahas lebih ke skutik. Untuk skuter ini bentuknya agak mirip ya dengan motor jenis bebek, tapi bedanya jika bebek ada footstep untuk pijakan kaki, di skutik ini menggunakan deck atau menyatu dengan bodinya. Maksudnya adalah agar kaki rileks, santai, dan sedikit bekerja. Pada transmisi manual, misal pada Vespa 2 tak, di deck atau tempat pijakan kaki hanya terdapat rem saja, sedangkan kontrol penuhnya ada di tangan atau pada stang. Dan pada skutik atau skuter otomatis, semua kontrol baik rem, depan dan belakang serta gasnya berada di stang. Jadi si kaki sedikit atau sama sekali tidak bekerja, kecuali menahan motor di stopan. Jenis skuter ini bisa dibagi tiga. Yang pertama adalah sport scooter. Sesuai namanya, sport scooter ini untuk performa mendekati motor manual. Pada spesifikasi mesin bahkan ada yang setara dengan motor sport. Pokoknya skuter jenis ini tidak ditujukan untuk terlalu santai ya, yang umumnya tujuan pembuatan skutik memang agar mudah digunakan dan praktis. Tapi jangan pernah berpikiran untuk menganggap skuter ini performanya mirip-mirip dengan motor manual, apalagi sport bike, karena bagaimanapun spesifikasinya dibuat mirip motor manual apalagi sport bike, tetap saja karakter skutik itu tidak akan bisa menyamai dari sport bike. Salah satunya karena adanya power loss atau tenaga yang hilang di komponen sistem penggerak rodanya, yaitu belt CVT. Juga matic ini termasuk berbahaya di kecepatan tinggi karena kurangnya kontrol pada pengereman dan sistem transmisinya. Contoh dari sport skutik adalah Yamaha Aerox 155, Honda Vario 160, Yamaha X-Max 250, hingga Yamaha T-Max. Lalu pengelompokan yang kedua adalah skuter adventure. Sebenarnya skuter ini juga tidak cocok untuk dijadikan motor adventure, tapi selama medan off-roadnya ringan atau medium itu bisa-bisa saja. Karena ada ya pada motor skuter yang diterapkan konsep motor adventure. Misalnya pada Honda ADV 150 memiliki diameter roda berbeda antara depan dan belakangnya. Lalu ground clearance-nya tinggi untuk menghindari gasruk dari bebatuan. Kemudian suspensinya panjang untuk menghindari terjadinya bottoming atau mentok ke bawah. Pada bannya juga berjenis dual purpose. Nah, itu semua kan memang konsep dari motor adventure. Contoh motor skutik atau skuter adventure ini adalah ADV 150, Wemoto Extreme 150i, Honda ADV 160, Aprilia SRGT 200, dan Honda X ADV. Kemudian pada pengelompokan yang terakhir adalah skuter standar, yang merupakan jenis skuter yang tidak melenceng jauh dari konsepnya sebagai motor yang menawarkan kemudahan dan kepraktisan bagi penggunanya. Motor ini tidak menonjol pada kecepatan, tapi menonjol kepada praktisannya. Contoh dari jenis motor ini misalnya Honda Beat, Honda Scoopy, Yamaha Mio, juga motor-motor Vespa pada umumnya.
Dan sampai di sini saja untuk part pertama. Untuk selanjutnya, jenis motor trail, dual sport, cruiser, sport touring, adventure bike, motor roda 3 dan 4 akan dilanjutkan di part 2. Sampai jumpa di konten selanjutnya.